Mesin diesel Fuso tua itu menderu kasar, membelah keheningan jalanan aspal yang sudah keropos dimakan usia. Budi mencengkeram setir kemudi dengan tangan yang mulai terasa kebas. Jam digital di dashboard menunjukkan jam 2:14 dini hari. Waktu di mana batas antara dunia nyata dan alam gaib konon menipis setipis kulit bawang. Di luar kaca depan yang berdebu, kegelapan malam bukan sekadar ketidakhadiran cahaya, melainkan sebuah entitas pekat yang seolah hidup dan bernapas. Menelan sorot lampu truk yang kekuningan, ia berada di jalur legendaris, sebuah jalan pintas di lintas Sumatera Lama yang oleh warga setempat disebut sebagai Jalan Buntu Hantu. Kiri kanan jalan hanyalah siluet hitam dari pohon-pohon karet tua yang dahannya menjulur seperti lingen-lingen kurus yang hendak menggapai apapun yang lewat. Kabut tipis mulai turun dari bukit, merayap di permukaan aspal seperti ular putih, membawa serta hawa dingin yang tak wajar, menusuk hingga ke sumsum tulang, meski jendela kabin tertutup rapat. Budi menghela napas panjang, mencoba mengusir kantuk dan perasaan ganjil yang tiba-tiba menyergap tengkuknya sebelum terornya berlanjut. Silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja kalian menonton. Jangan lupa like dan subscribe channel Kenari Malam agar tidak ketinggalan cerita horor lainnya. Budi adalah laki-laki rasional. Selama 15 tahun menjadi sopir ekspedisi, ia sudah kenyang menelan aspal dari Sabang sampai Merauke. Cerita-cerita hantu baginya hanyalah dongeng pengantar tidur untuk anak-anak atau bualan para sopir di warung kopi untuk menutupi rasa takut mereka sendiri. Namun, malam ini berbeda. Ada beban berat yang menggantung di pundaknya, lebih berat dari muatan 15 ton besi beton yang ada di bak belakang truknya. Tagihan rumah sakit, anak bungsunya yang menunggak, dan ancaman penagih utang yang datang ke rumah kontrakannya membuat Budi nekat. Ia harus sampai di tujuan sebelum subuh untuk mendapatkan bonus pengiriman kilat. Jalan pintas ini adalah satu-satunya solusi. Meski rekan-rekannya sesama sopir sudah mewanti-wanti untuk tidak pernah melewatinya di atas jam 12 malam. Setan gak butuh duit, gumam Budi pada dirinya sendiri. Mencoba melucu untuk menenangkan degup jantungnya yang anehnya mulai berpacu lebih cepat. Ia meraih termos kopi di samping kursi, meneguk cairan hitam pekat yang sudah mulai dingin itu. Rasa pahit kopi belum sempat turun ke kerongkongan ketika tiba-tiba radio truknya yang sedari tadi menemani dengan lagu-lagu dangdut koplo mati mendadak. Suara musik riang itu lenyap, digantikan oleh keheningan total selama 3 detik yang terasa seperti 1 jam. Lalu, suara statis yang menyakitkan telinga meledak keluar dari speaker. Kresek, kers, kresek, Budi mengernyit. Tangannya sibuk memutar knob frekuensi. Sialan, rusak lagi kabelnya, umpatnya. Namun, di sela-sela suara gemerisik gelombang kosong itu, telinganya menangkap sesuatu yang lain. Suara itu timbul tenggelam, sangat lirih, seperti bisikan seseorang yang sedang menempelkan mulutnya tepat di lubang speaker. Itu bukan suara penyiar radio. Itu terdengar seperti gumaman orang yang sedang berzikir, cepat dan monoton. Namun nadanya salah. Nadanya penuh ketakutan dan keputusasaan. Kemudian, zikir itu berubah menjadi isak tangis tertahan. Suara perempuan, "Hicks, tolong, dingin, tolong." Budi membeku. Tangannya yang masih memegang knob radio gemetar. Ia mematikan radio itu dengan kasar. Klik. Hening kembali. Hanya deru mesin diesel yang terdengar. Namun, keheningan itu justru terasa lebih mencekam. Jantung Budi berdegup kencang menabrak rusuknya. Cuma gangguan sinyal, bisiknya. Meyakinkan diri sendiri. Di hutan begini, sinyal memang suka ngaco. Baru saja ia mencoba menenangkan diri, hidungnya menangkap aroma yang sangat asing di dalam kabin truknya, yang biasanya hanya berbau solar dan keringat apek. Bau itu manis, menusuk, dan memuakan. Bau bunga melati yang sangat pekat, seolah ada seseorang yang baru saja menumpahkan sekeranjang bunga kuburan tepat di kursi penumpang di sebelahnya. Aroma itu begitu kuat, hingga membuat kepala Budi pening seketika. Ia menoleh cepat ke kursi penumpang yang kosong. Tidak ada apa-apa selain jaket denim lusuhnya. Namun, baunya semakin menjadi-jadi. Dan dalam
Hitungan detik, aroma melati itu berubah drastis menjadi bau anyir darah yang sudah membusuk, bercampur dengan bau tanah basah. Bau kematian. Budi terbatuk. Rasa mual naik ke kerongkongan. Ia buru-buru menurunkan kaca jendela sedikit, membiarkan angin malam yang dingin menampar wajahnya, berharap bisa mengusir bau busuk itu. Angin yang masuk membawa suara gesekan, daun-daun karet yang terdengar seperti bisikan ribuan orang. Saat itulah Budi melihatnya lewat ekor matanya. Ia menangkap gerakan di spion kiri. Sebuah bayangan putih, panjang dan lusuh, melesat di pinggir jalan, tepat di antara pepohonan sawit yang rapat. Budi menoleh cepat ke spion. Gelap. Hanya pantulan lampu merah dari bagian belakang truknya yang mewarnai aspal. Fokus, Bud. Fokus. Kamu cuma capek, kurang tidur. Rutuknya, ia mencengkeram setir semakin kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Tapi matanya tak bisa berbohong. Setiap kali ia memandang lurus ke jalanan yang bergelombang di depan, bayangan-bayangan itu muncul lagi di sisi-sisi pandangannya. Sosok-sosok kurus tinggi yang berdiri diam di balik batang pohon, mengintip ke arah truknya yang melaju pelan. Mereka tidak bergerak, tapi Budi bisa merasakan tatapan mereka. Tatapan yang lapar, tatapan yang penuh kebencian. Bulu kuduk di lengan dan tengkuk Budi berdiri serempak. Sensasi merinding itu bukan sekadar reaksi fisik biasa, melainkan sebuah alarm purba dalam tubuh manusia yang menjerit bahwa ada predator di dekatnya. Ia merasa diawasi, bukan oleh satu pasang mata, melainkan ratusan. Hutan karet di kiri kanannya seolah hidup, bernapas, dan menunggu saat yang tepat untuk menelannya bulat-bulat. Jalanan mulai menanjak dan berkelok. Budi menurunkan gigi persneling. Tiba-tiba, lampu utama truknya berkedip. Pet, pet, cahaya terang itu meredup drastis, menyisakan keremangan yang nyaris buta. Lalu kembali terang menyilaukan, dan meredup lagi. Jangan sekarang, ya Tuhan, jangan mogok sekarang, doa Budi dalam hati. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai menetes dari pelipisnya. Ia memukul dashboard beberapa kali, berharap itu hanya masalah konektor yang longgar. Lampu itu terus berkedip tak beraturan, menciptakan efek stroboskopik yang mengerikan pada pepohonan di depan. Setiap kali lampu menyala setelah mati sejenak, posisi bayangan pepohonan itu seolah bergeser, seolah mereka mendekat selangkah demi selangkah. Di depan sana, jalan menikung tajam ke kanan, mengelilingi sebuah pohon beringin raksasa yang akar gantungnya menjuntai sampai ke aspal. Warga lokal menyebut tikungan ini tikungan Dewi, dinamai dari seorang sinden yang konon tewas kecelakaan di sana puluhan tahun lalu. Budi melambatkan laju truknya. Fokusnya terpecah antara jalanan yang gelap, lampu yang berkedip, dan rasa takut yang kini menggerogoti logikanya. Tepat saat ia hendak memutar setir memasuki tikungan, sebuah sorot lampu yang luar biasa terang menembak dari arah belakang. Cahaya itu begitu menyilaukan hingga memantul di ketiga spion Budi, memutihkan seluruh kabin truk. Budi menyipitkan mata. Silau, gila, siapa yang nyalip di tikungan tajam begini? Teriak Budi, kaget setengah mati. Ia melirik spion kanan. Sebuah bus tua dengan cat yang sudah mengelupas dan penuh karat. Bentuknya kuno, seperti bus antar kota tahun 80-an dengan moncong mesin di depan. Yang aneh, bus itu melaju dengan kecepatan yang tidak masuk akal untuk kondisi jalan rusak seperti ini. Dan yang lebih mengerikan, tidak ada suara mesin. Sama sekali tidak ada raungan diesel atau knalpot yang bising. Hanya ada suara gesekan, ban di aspal yang terdengar basah dan lengket, serta suara derit logam yang memilukan. Kriit. Suara itu bukan seperti rem, melainkan seperti besi tua yang dipaksa bergesekan dengan tulang. Bus itu menyalip truk Budi dari sisi kanan di tikungan buta. Jantung Budi seakan berhenti berdetak. Ia membanting setir sedikit ke kiri, nyaris menghantam pohon beringin angker itu, demi memberi jalan pada kendaraan gila tersebut. Saat bus itu sejajar dengan kabin truknya, waktu seolah melambat. Lampu kabin bus itu menyala redup, berwarna kuning suram yang sakit-sakitan. Budi menoleh ke samping, dan pemandangan yang ia lihat
akan menghantuinya seumur hidup. Di balik jendela kaca bus yang retak dan berdebu itu, duduk berderet penumpang-penumpang yang diam mematung. Mereka tidak bergerak mengikuti guncangan bus. Tubuh mereka kaku. Wajah-wajah itu pucat pasi, seputih kertas, dengan kulit yang tampak melepuh atau membiru, seperti mayat yang terlalu lama terendam air. Mata mereka cekung, hitam legam, tanpa bagian putih, menatap kosong ke depan. Di barisan tengah, ada seorang wanita tua dengan kebaya lusuh dan rambut putih, akake koken, yang panjangnya menutupi sebagian wajah. Wanita itu tidak menatap ke depan, ia menatap lurus ke arah Budi. Wajahnya hancur di satu sisi, namun bibirnya menyeringai kaku. Tangannya yang kurus kering, dengan kuku-kuku hitam panjang terangkat perlahan, menempel di kaca jendela. Ia melambaikan tangan, gerakannya patah-patah, kaku, dan tidak wajar. Dah, Budi menjerit tertahan. Napasnya tercekat di tenggorokan. Ia menginjak rem secara refleks, membuat truknya tersentak hebat. Bus hantu itu terus melaju, memotong jalur di depannya dengan mulus, tanpa mempedulikan hukum fisika. Di bagian belakang bus, tidak ada plat nomor. Hanya ada tulisan samar dari cat merah, yang seolah meleleh, seperti darah pon SEUMBE era petaka. Dalam sekejap mata, setelah melewati tikungan beringin itu, bus tua tersebut lenyap. Bukan menjauh karena kecepatan, tapi benar-benar menghilang. Lampu merah belakangnya padam begitu saja. Ditelan kegelapan malam, seolah bus itu baru saja masuk ke dimensi lain. Jalan di depan kembali kosong melompong. Gelap, hening. Budi menghentikan truknya di bahu jalan, dengan napas memburu. Dadanya naik turun dengan cepat. Keringat dingin membasahi seluruh punggungnya. Tangannya gemetar hebat, sampai ia tidak sanggup memegang botol air minum. Ia mengucek matanya berkali-kali, berharap ia baru saja tertidur sesaat, dan bermimpi buruk. Nggak mungkin, racau Budi. Logikanya berontak. Berusaha mencari penjelasan rasional. Mungkin itu bus charteran rombongan orang sakit, mungkin itu efek lampu jalan yang main-main dengan matanya, tapi bau itu, bau kemenyan yang kini bercampur dengan bau daging hangus tercium lagi. Kali ini lebih kuat, seolah bus itu meninggalkan jejak aromanya di udara. Budi melihat sekeliling. Hutan karet itu tampak semakin rapat, kabut semakin tebal, kini menutupi separuh kaca depan truknya. Ia merasa kecil, terisolasi, dan sangat sendirian. Rasa takut yang primal merayapi tulang punggungnya. Ia ingin sekali memutar balik, pulang ke rumah, memeluk istri dan anaknya. Persetan dengan utang, persetan dengan target pengiriman. Tapi jalan ini sempit, tidak mungkin memutar truk gandeng di sini. Satu-satunya jalan keluar adalah terus maju, mengikuti jejak di mana bus itu menghilang. Dengan tangan yang masih gemetar, Budi memasukkan gigi satu. Kakinya menekan pedal gas dengan ragu. Truk kembali bergerak perlahan, merayap menembus kabut. Setiap bayangan pohon kini terlihat seperti sosok yang melambai padanya, meniru gerakan wanita tua di bus tadi. Ia mencoba menyalakan lampu jauh untuk menembus kabut. Klik! Lampu menyala terang. Namun, apa yang disorot lampu di kejauhan membuat darah Budi membeku seketika. Sekitar 100 meter di depan, di tengah jalan yang lurus dan sepi itu, ia melihat sesuatu. Bukan bus tadi, melainkan sebuah sosok yang berdiri tegak di tengah aspal yang retak itu, memantulkan cahaya lampu jauh truk Budi dengan suram. Namun sosok itu tidak memantulkan apapun. Ia menyerap cahaya, hitam pekat, seperti lubang di tengah realitas. Budi menginjak rem. Jantungnya menghantam tulang rusuk. Truk berhenti mendesis, menyisakan jarak 50 meter antara dirinya dan bayangan itu. Itu bukan manusia. Posturnya terlalu janggal, tangannya terlalu panjang, hingga menyentuh aspal, dan kepalanya miring, dengan sudut yang tidak wajar. Budi menahan napas. Matanya tak berkedip. Detik berlalu, menjadi menit yang menyiksa. Sosok itu tidak bergerak. Hanya berdiri diam di sana, seolah menjadi penjaga gerbang neraka yang baru saja ia buka. Lalu, kabut menelannya, Budi mengucek mata,
Berharap itu halusinasi akibat kelelahan. Saat ia melihat lagi, jalanan kosong, hanya aspal basah dan pepohonan beringin yang menunduk lesu di kiri kanan jalan. Malam itu adalah awal dari siklus neraka yang tak berujung. Budi mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya efek kurang tidur. "Kurang kopi, Bud. Cuma kurang kopi," gumamnya berulang kali seperti mantra penenang. Namun, jalan yang oleh warga sekitar dijuluki Jalan Buntu Hantu itu punya rencana lain. Setiap kali ia terpaksa melewati jalur terkutuk itu, karena jalan utama sering ditutup perbaikan atau longsor, kejadian itu berulang. Bukan lagi sekadar kebetulan, melainkan sebuah pola yang dirancang dengan presisi mengerikan. Teror itu tidak langsung menghantam sekaligus, melainkan merayap perlahan, menggerogoti kewarasan Budi sedikit demi sedikit. Radio CB-nya, teman setia di perjalanan panjang, kini menjadi corong mimpi buruk. Alih-alih suara kresek statis atau obrolan sopir lain, yang terdengar adalah bisikan, suara-suara lirih, tumpang tindih, seperti gumaman ratusan orang yang sedang berdoa di dalam gua. "Ikut pulang, ikut pulang." Suara itu kadang terdengar seperti perempuan tua, kadang seperti anak kecil yang merengek. Budi memutar tombol volume hingga mati, tetapi suaranya tetap ada, bergaung di dalam kabin seolah sumbernya bukan dari speaker, melainkan dari udara itu sendiri. Bersamaan dengan suara itu, bau kemenyan yang sangat tajam selalu menyeruak. Bau itu begitu pekat hingga terasa lengket di langit-langit mulutnya, bercampur dengan aroma melati yang sudah layu dan tanah kuburan yang basah. Bus hantu itu pun semakin agresif. Jika di malam pertama bus itu hanya menyalip dan menghilang, kini ia bermain-main dengan Budi. Bus berkarat dengan cat biru pudar, itu sering kali muncul tiba-tiba di depan truk Budi, seolah mematerialisasi dari gumpalan kabut. Ia tidak melaju kencang, melainkan sangat pelan. Zigzag, kiri, kanan, kiri lagi, seolah sengaja memancing amarah sekaligus ketakutan. Budi pernah mencoba menyalip. Ia banting setir ke kanan. Mesin truknya meraung memohon tenaga. Namun, bus itu meluncur ke kanan dengan gerakan yang tidak wajar, bukan berbelok, melainkan bergeser menyamping secara instan, menutup jalur dengan kecepatan supranatural. Saat Budi mencoba menyalip dari kiri, bus itu kembali memblokir jalannya. Lampu belakang bus yang pecah itu berkedip-kedip merah, seolah mengejek usahanya yang sia-sia. Lebih parah lagi adalah gangguan di dalam kabin truknya. Sendiri benteng terakhir Budi yang seharusnya aman. Bayangan di kaca spion bukan lagi sekadar pantulan lampu jalan. Setiap kali Budi melirik spion tengah atau samping, ia melihat wajah-wajah pucat di kursi belakang atau menempel di kaca luar. Wajah-wajah tanpa ekspresi, dengan mata hitam berongga yang menatap lurus ke arah tengkuknya. Suara-suara fisik mulai terdengar. Tok, tok, tok. Ketukan pelan, namun ritmis, di dinding belakang kabin, tepat di belakang kepalanya. Lalu, suara langkah kaki berat di atas atap truk. Dug, zrit. Dug, zrit. Seperti seseorang yang menyeret kaki pincang di atas logam. Budi mencengkeram setir sampai buku-buku jarinya memutih. Keringat dingin mengucur deras, meski AC menyala maksimal. Puncaknya adalah suara tangisan anak kecil yang begitu memilukan, terdengar jelas dari luar pintu penumpangnya. Seolah ada balita yang ditinggalkan di tengah hutan gelap dan berlari mengejar truknya. Sinyal ponsel mati total. Setiap kali roda truknya menyentuh aspal di kilometer awal Jalan Buntu Hantu, bar sinyal di ponselnya langsung lenyap, digantikan tanda silang merah. Ia terputus dari dunia, terisolasi dalam gelembung horor yang kedap suara. Tubuh Budi mulai menyerah. Ia bukan lagi pria gagah yang sanggup menyetir belasan jam tanpa henti. Wajahnya kini tirus, kulitnya pucat pasi seperti mayat hidup, dan lingkaran hitam di bawah matanya semakin dalam. Ia sering merasa lemas mendadak, seolah energinya disedot oleh sesuatu yang tak kasat mata. Pusing hebat menyerangnya tanpa ampun, disertai rasa dingin yang menusuk tulang sumsum, bukan dingin karena suhu udara,
tapi hawa dingin kematian yang merayap dari ujung kaki hingga ke kepala. Nafsu makannya hilang, makanan terasa seperti abu di lidahnya. Tidur pun menjadi siksaan tersendiri. Setiap kali ia memejamkan mata di rest area, mimpi buruk yang sama selalu datang menjemput. Dalam mimpinya, ia tidak lagi berada di truk. Ia duduk di kursi pengemudi bus tua itu. Tangannya mencengkeram setir besar yang lengket oleh darah kering. Di belakangnya, puluhan penumpang duduk diam. Mereka semua menatapnya. Wajah mereka hancur, penuh luka. Dengan pakaian compang-camping khas era 90-an. Bus itu melaju kencang, tanpa kendali di jalan yang tak berujung. Budi berteriak, mencoba menginjak rem, tapi kakinya menembus lantai bus. Ia terjebak, menjadi sopir abadi bagi jiwa-jiwa yang tersesat. Ketika terbangun dengan napas tersengal, ia sering menemukan oleh-oleh dari dunia lain itu di dalam truknya. Suatu pagi, ia menemukan goresan tangan kecil di debu kaca jendela bagian dalam. Ukurannya seperti tangan balita, tapi dengan kuku yang panjang dan tajam. Di lain waktu, lantai kabin sebelah kiri basah oleh jejak lumpur kemerahan. Padahal ia yakin tidak ada yang naik dan jalanan di luar kering kerontang. Yang paling mengerikan adalah bau amis darah segar yang menyengat dari jok penumpang. Seolah baru saja ada korban kecelakaan yang didudukan di sana. Hingga tibalah malam jahanam itu. Titik balik di mana rasa takut berubah menjadi keputusasaan mutlak. Malam itu, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Jarak pandang nyaris nol. Lampu truk Budi hanya mampu menembus beberapa meter ke depan, menciptakan dinding putih yang menyesakkan. Udara terasa berat, menekan dada. Hawa dingin di dalam kabin turun drastis hingga napas Budi mengeluarkan uap putih di depan sana. 2 titik cahaya merah muncul, lampu belakang bus itu. Kali ini, bus itu tidak melaju. Ia merayap sangat lambat, nyaris berhenti. Budi refleks menginjak rem, menjaga jarak. Namun, saat truknya melambat, ia merasakan sesuatu yang aneh. Bukan pada truknya, melainkan pada tubuhnya sendiri. Sebuah tekanan tak kasat mata mencekik lehernya. Rasanya seperti ada tangan dingin dan besar yang meremas tenggorokannya perlahan. Budi tersedak, matanya membelalak mencari udara. Ia mencoba mengangkat tangan untuk melepas cengkeraman itu, tapi tangannya tidak bisa bergerak. Kedua tangannya terpaku mati pada kemudi, seolah dilem super kuat. Kepanikan meledak di otaknya. Ia mencoba menggerakkan kaki. Nihil. Kakinya kaku di atas pedal, membeku dalam posisi siaga. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya tertahan di kerongkongan, hanya keluar sebagai desisan parau. Ia lumpuh total. Kesadarannya masih utuh, tapi tubuhnya telah dikuasai oleh kekuatan lain. Ia menjadi tawanan di dalam raganya sendiri, terperangkap dalam kotak logam yang melaju pelan menuju kegelapan. Bus di depannya berhenti mendadak. Lokasinya bukan sembarang tempat. Mereka berada di tengah jembatan tua dengan rangka baja yang sudah berkarat. Di bawah sana, sungai deras mengalir hitam pekat. Warga lokal menyebut jembatan ini Jembatan Pengantin, tempat di mana sebuah bus rombongan pengantin terjun bebas puluhan tahun lalu, menewaskan seluruh penumpangnya. Truk Budi, yang kini dikendalikan oleh inersia dan sedikit turunan jalan, terus meluncur pelan mendekati bagian belakang bus. Tiiit, sensor jarak truk berbunyi. Tapi Budi tak bisa menginjak rem. Jantungnya berdegup gila-gilaan, menabrak dinding dada seolah ingin meledak. Truk berhenti sendiri tepat 1 meter di belakang bus. Seolah ada tangan raksasa yang menahannya. Mesin truk mati mendadak, menyisakan keheningan yang mencekam. Hanya suara aliran sungai di bawah jembatan dan suara tek-tik-tik mesin yang mendingin di depan sana. Pintu belakang bus hantu itu terbuka perlahan. Riiit. Suara engsel berkarat itu terdengar menyakitkan di telinga, memecah kesunyian malam. Hawa dingin yang jauh lebih menusuk dari sebelumnya berhembus masuk, menembus kaca depan truk Budi yang tertutup rapat. Bau busuk mayat yang sudah membusuk bercampur amis darah langsung memenuhi kabin, membuat Budi ingin muntah. Namun, otot perutnya pun tak bisa ia kendalikan.
Dari dalam kegelapan interior bus yang menganga itu, siluet-siluet mulai bermunculan. Mereka adalah penumpang hantu yang selama ini menghantuinya dalam mimpi. Mereka berdiri berdesakan di pintu belakang, saling dorong dalam diam. Tangan-tangan pucat, kurus, dan penuh luka terulur ke arah truk Budi. Yari-yari mereka yang panjang dan kotor menggapai-gapai udara, seolah memanggilnya, "Sini, gantiin kami." Bisikan itu kini terdengar jelas, bukan lagi dari radio, tapi langsung di dalam kepalanya. Ribuan suara menyatu menjadi satu perintah yang mutlak. Lalu, sosok itu muncul, wanita tua dengan rambut putih, Akake Koken, yang dulu pernah melambai padanya di pinggir jalan. Ia menyeruak dari kerumunan hantu lainnya, berdiri tepat di ambang pintu bus yang terbuka. Wajahnya kini terlihat sangat jelas di bawah sorotan lampu. Truk Budi yang masih menyala redup. Kulit wajahnya keriput dan berwarna abu-abu kehijauan, seperti kulit yang sudah terlalu lama terendam air. Sebagian kulit pipinya mengelupas, menampakkan daging merah dan tulang rahang. Matanya, Tuhan, matanya merah menyala seperti bara api neraka. Tanpa pupil, tanpa putih mata, hanya merah darah yang bersinar jahat. Wanita itu menyeringai, sebuah senyum lebar yang merobek sudut bibirnya hingga ke telinga, memamerkan jiji-jiji hitam yang tajam. Ia menatap lurus ke mata Budi, tatapan yang menembus jiwa dan melumpuhkan sisa keberanian yang ia miliki. Ia mengenali Budi. Ia sudah menunggu momen ini. Tangannya yang kurus kering terangkat perlahan. Jari telunjuknya yang bengkok menunjuk ke arah kursi kosong di samping sopir bus, kursi yang terlihat samar dari kejauhan. Lalu, jari itu menekuk, memberi isyarat memanggil, "Masuk, nak, giliranmu menyetir." Suara wanita itu parau, basah, dan mengerikan. Tubuh Budi bergetar hebat di luar kendalinya. Air mata ketakutan mengalir deras di pipinya. Tanpa bisa ia seka, ia ingin memejamkan mata. Tidak ingin melihat seringai iblis itu, tapi kelopak matanya dipaksa tetap terbuka lebar oleh kekuatan gaib yang mencengkeramnya. Tiba-tiba, pintu truk di sisi pengemudi tepat di sebelahnya terbuka sendiri dengan sentakan keras. Angin malam yang membawa bau kematian langsung menampar wajahnya. Sabuk pengaman yang melilit tubuhnya terlepas dengan bunyi klik yang nyaring. Budi merasakan kakinya bergerak sendiri, bukan ke arah pedal gas untuk kabur, melainkan turun dari kabin. Ia berteriak dalam hati, menjerit memanggil nama Tuhan, memanggil nama istrinya, nama anaknya, tapi tubuhnya telah berkhianat. Ia turun dari truk, layaknya boneka tali yang ditarik dalang gila. Kakinya melangkah gontai di atas aspal jembatan yang basah. Ia berjalan mendekati pintu bus yang terbuka lebar itu. Semakin dekat ia melangkah, semakin lebar senyum wanita tua itu, dan semakin riuh tanggen-tanggen hantu yang menyambutnya. Ia melangkah bukan dengan kehendaknya. Kakinya yang berat seolah diseret oleh rantai tak kasat mata. Tiap jejak sepatunya di aspal basah meninggalkan gema keputusasaan yang sunyi. Angin malam di jembatan itu tidak lagi sekadar dingin, melainkan membeku, menusuk hingga ke sumsum tulang, membawa aroma anyir darah yang bercampur dengan bau kemenyan terbakar dan daging busuk. Bau itu begitu pekat hingga membuat perut Budi bergolak. Namun ia bahkan tak mampu membungkuk untuk memuntahkan isi perutnya. Matanya terbelalak, dipaksa menyaksikan horor yang terpampang di hadapannya. Pintu bus rayot itu menganga seperti mulut monster kelaparan. Di sana, di ambang pintu, wanita tua itu berdiri. Wajahnya yang hancur separuh kulitnya terkelupas, menampakkan tulang pipi yang retak menyeringai lebar. Tangan-tangan pucat, kurus, dan penuh luka bermunculan dari kegelapan kabin bus. Melambai-lambai memanggilnya, seolah menyambut kedatangan seorang tamu agung yang telah lama dinanti. Saat langkah kakinya menapak tangga pertama bus, dunia di sekeliling Budi mendadak bergeser. Realitas malam itu melengkung, pecah, dan kemudian menyatu kembali dalam bentuk yang mengerikan. Suara deru angin tergantikan oleh jeritan massal yang memekakkan telinga. Bukan satu atau dua suara, melainkan puluhan. Teriakan pilu,
tangisan anak kecil, raungan minta tolong yang tumpang tindih menjadi simfoni kematian. Tiba-tiba, Budi tidak lagi berdiri di tangga bus. Pandangannya menjadi kabur. Berputar cepat seperti kaset film yang diputar mundur dengan kasar. Kilatan-kilatan cahaya menyambar benaknya. Ki, suara rem yang beradu dengan logam menghantam gendang telinganya. Budi tersentak. Dalam penglihatan gaib yang dipaksakan itu, ia melihat bus ini bukan sebagai rongsokan berkarat, melainkan sebagai kendaraan megah berwarna biru laut dengan tulisan Harapan Jaya yang gagah di sisinya. Matahari bersinar terik, namun suasana di dalam bus itu mencekam. Ia melihat sopir yang panik, keringat dingin membanjiri pelipisnya. Kakinya menginjak pedal rem berulang kali tanpa hasil. Pedal itu lolos, tak bertenaga. Remnya blong, remnya blong, teriak sopir itu dalam visi masa lalu yang jernih. Lalu, benturan itu terjadi. Budi merasakan guncangan hebat, seolah tubuhnya sendiri yang terlempar. Bus itu menghantam pembatas jembatan. Besi pembatas menjerit ngilu sebelum patah. Tak kuasa menahan beban tonase bus yang melaju kencang. Dunia berputar, langit dan jurang bertukar tempat. Jeritan penumpang mencapai puncaknya sebelum akhirnya hening, digantikan oleh suara debum keras saat logam menghantam bebatuan sungai di dasar jurang. Budi terengah-engah. Kesadarannya ditarik kembali ke masa kini. Namun, ia masih berdiri kaku di anak tangga bus hantu itu. Bisikan-bisikan halus mulai merayapi telinganya, menyusup langsung ke dalam otaknya seperti ular berbisa. 30 tahun, 30 tahun kami menunggu. Suara itu serak, basah, seperti seseorang yang berbicara dengan tenggorokan penuh darah. Informasi itu mengalir deras ke dalam pikiran Budi, bukan lewat kata-kata, melainkan lewat pemahaman yang ditanamkan paksa. Ia tahu, sekarang, tragedi itu terjadi 3 dekade lalu. Seluruh penumpang tewas, jasad mereka hancur, terjepit di antara besi-besi tajam. Hanyut terbawa arus sungai yang deras kala itu. Banyak yang tak pernah ditemukan, terkubur lumpur, atau dimakan binatang liar. Namun, ada yang lebih gelap dari sekadar kecelakaan. Budi melihat kilasan lain, sebuah tangan gemuk yang menyelinap ke kolong bus pada malam sebelum keberangkatan, memotong selang rem dengan pisau bergerigi. Ia melihat wajah-wajah licik yang tertawa di sebuah ruangan remang-remang, membakar dupa di depan sesajen kepala kerbau. Sabotase, pesugihan. Kecelakaan itu adalah tumbal untuk memuluskan bisnis kompetitor. Sebuah persembahan darah untuk entitas gelap yang menjanjikan kekayaan instan. Warga sekitar benar, arwah-arwah ini tidak tenang. Mereka terjebak dalam lingkaran waktu penderitaan, mengulang detik-detik kematian mereka setiap malam. Dan legenda itu, legenda tentang sopir pengganti. Budi merasakan dingin yang merambat dari ujung kaki hingga ke lehernya. Mereka mencari seseorang untuk menggantikan posisi sopir yang tewas. Seseorang yang hidup untuk mengemudikan penderitaan mereka selamanya. Atau mungkin, seseorang untuk mendengarkan jeritan mereka yang tak pernah sampai ke telinga manusia. Jangan. Kumohon, Budi mencoba bersuara, namun lidahnya keluh, seolah dijahit oleh benang gaib. Ingatan masa kecil menyeruak di tengah kepanikan itu. Wajah kakeknya yang keriput dan tegas muncul di benaknya. Dulu, saat Budi masih bocah ingusan yang sering ikut di truk tua kakeknya, ia sering mendengar larangan itu. Jangan lewat jembatan itu, kalau sudah lewat maghrib. Itu jalan buntu hantu. Di sana ada yang menunggu. Mereka yang hilang tak mau pulang sendiri. Budi kecil hanya tertawa, menganggap kakeknya terlalu banyak mendengar dongeng di warung kopi. Betapa bodohnya ia, betapa angkuhnya logika manusia modern yang meremehkan apa yang tak terlihat mata. Kakeknya tahu, kakeknya selalu tahu. Dan saat itulah, wanita tua di hadapannya melangkah maju. Bau kapur berus menyeruak tajam, mengalahkan bau anyir darah. Wajah wanita itu mendekat ke wajah Budi, hanya berjarak beberapa sentimeter. Mata Budi yang tak bisa berkedip, dipaksa menatap rongga mata. Wanita itu yang kosong namun menyala dengan api dendam. Ada sesuatu yang familiar, sesuatu yang membuat jantung Budi berhenti berdetak sesaat. Ia melihat garis rahang itu,
bentuk hidung itu. Itu mirip dengan foto usang yang terpajang di ruang tamu rumah kakeknya. Foto seorang wanita muda yang cantik dengan kebaya sederhana. Adik kakek, ya Tuhan. Budi ingin menjerit sekeras-kerasnya. Wanita tua mengerikan ini adalah Mbah Yuni, adik kakeknya yang hilang dalam kecelakaan bus puluhan tahun lalu. Jasadnya tak pernah ditemukan. Keluarga mengira ia hanyut ke laut. Ternyata, arwahnya terikat di sini, menjadi pemimpin dari orkestra kematian ini. Mbah Yuni bukan sekadar hantu. Ia adalah pusat dari segala dendam di jembatan ini. Cucu, suara wanita itu berderit. Bukan lewat mulutnya yang robek, tapi langsung bergema di dalam batok kepala Budi. Darah, daging. Sebelum Budi sempat memproses fakta mengerikan itu, ia merasakan tarikan kuat. Tubuhnya melayang, ditarik masuk ke dalam bus. Ia tidak didudukan di kursi penumpang, melainkan dihempaskan ke kursi pengemudi. Tangan Budi, yang kini terasa dingin dan kaku seperti mayat, mencengkeram setir bus yang besar dan licin oleh lendir. Ia menatap ke depan, namun bukan jalan aspal yang ia lihat. Ia melihat jurang. Ia melihat kematian. Di belakangnya, riuh rendah suara penumpang bangkit. Ia bisa merasakan hawa dingin dari puluhan sosok yang berdiri di belakang kursinya. Mereka mencondongkan tubuh, napas-napas busuk, mereka menerpa tengkuknya. Budi merasakan kepanikan yang bukan miliknya. Jantungnya berpacu liar. Namun itu adalah detak jantung sopir bus yang asli saat detik-detik terakhir sebelum ajal. Rasa takut yang murni, rasa bersalah karena tak mampu menyelamatkan penumpang, rasa sakit saat tulang-tulang patah, semua emosi itu membanjiri jiwa Budi, menenggelamkan kesadarannya sendiri. Jalankan busnya, bisik suara-suara itu serempak. Tidak! La ilaha illallah. Budi mencoba melafalkan tahlil dalam hatinya. Satu-satunya benteng pertahanan yang tersisa. Ia memejamkan mata batinnya, berusaha memblokir visi mengerikan itu. Ia membayangkan wajah anaknya yang sedang tidur lelap di rumah. Ia membayangkan senyum istrinya. Ia menggunakan cinta itu sebagai perisai. Energi gelap di dalam bus itu merespons perlawanan Budi dengan amarah. Kursi pengemudi berguncang hebat. Suara jeritan di telinganya semakin nyaring, berubah menjadi makian kasar. Gambaran-gambaran mengerikan dipaksakan masuk ke matanya. Kepala yang putus menggelinding di lorong bus, tangan yang terjepit jendela, darah yang muntrat membasahi kaca depan. Mereka ingin mematahkan mentalnya. Mereka ingin Budi menyerah, gila, dan akhirnya menjadi bagian dari mereka. Namun, di tengah badai teror itu, suara Mbah Yuni kembali terdengar. Kali ini, nadanya berbeda. Tidak lagi penuh amarah, melainkan penuh penderitaan yang teramat dalam. Sebuah kesedihan yang telah membusuk selama 30 tahun. Buka matamu, Lei. Lihat apa yang sebenarnya kami inginkan. Kekuatan yang menekan Budi sedikit melonggar. Ia tidak lagi dipaksa melihat kematian, melainkan sebuah wajah. Sebuah visi yang jernih muncul di kaca depan bus yang retak 1000, wajah seorang pria, gemuk, dengan kulit berminyak, dan bekas luka bakar, samar di pelipis kirinya. Pria itu sedang tertawa, duduk di kursi empuk, menghitung tumpukan uang merah. Budi mengenali wajah itu, samar-samar. Itu adalah wajah pemilik perusahaan konstruksi besar di kota sebelah. Orang yang kini menjadi tuan tanah dan penguasa proyek jalan raya. Gambaran itu bergeser, menunjukkan sebuah bangunan tua bergaya kolonial di pinggir kota, yang kini dijadikan kantor kontraktor. Di bawah lantai bangunan itu, Budi melihat melalui mata batin yang dipinjamkan Mbah Yuniada, sesuatu yang terkubur, bukan mayat, tapi bukti. Sisa-sisa potongan selang rem yang disabotase, dan sebuah jimat kuno yang ditanam sebagai syarat pesugihan. Dia masih hidup. Dia kaya raya di atas tulang belulang kami. Suara Mbah Yuni bergetar hebat, membuat seluruh kerangka bus berderit ngilu. Keadilan tidak pernah datang untuk kami. Polisi dibungkam dengan emas. Doa-doa keluarga tak pernah sampai karena terhalang dinding pesugihan. Budi tersentak, rasa dingin yang melumpuhkannya
perlahan berubah bentuk. Itu bukan lagi belenggu untuk menahannya sebagai tumbal. Ia menyadari sesuatu yang krusial. Kelumpuhan ini, penyeretan paksa ini, mereka tidak ingin membunuhnya. Belum. Mereka butuh tubuh. Mereka butuh suara. Arwah-arwah ini tidak memiliki wujud fisik untuk menyeret pembunuh mereka ke pengadilan. Mereka tidak bisa berteriak di depan hakim. Mereka hanya bisa menjerit di jembatan sepi ini, menakuti siapa saja yang lewat. Tapi, dengan Budi, dengan seseorang yang memiliki ikatan darah, dengan salah satu korban, mereka memiliki jembatan. Kalian ingin aku melakukan apa? Batin Budi bertanya. Keberaniannya mulai tumbuh setitik demi setitik di tengah lautan ketakutan. Wanita tua itu muncul lagi di samping kursi pengemudi. Wajah hancurnya kini tampak menyedihkan. Air mata darah menetes dari rongga matanya yang kosong. Tangan dinginnya menyentuh bahu Budi. Sentuhan itu tidak lagi menyakitkan, tapi menghantarkan rasa duka yang begitu berat, hingga Budi merasa ingin menangis meraung-raung. Jadilah suara kami, bisiknya. Bawa dia ke sini, atau bawa kebenaran keluar dari sini. Jangan biarkan kami menjadi setan selamanya. Kami ingin pulang, Le. Kami ingin tidur. Suara gesekan logam yang menyakitkan terdengar lagi. Bus itu mulai bergetar, seolah mesinnya hidup kembali. Tapi kali ini, Budi tahu, mesin itu ditenagai oleh dendam. Kau tidak bisa bergerak karena sebagian jiwamu sudah kami pegang. Lanjut Mbah Yuni. Kau adalah perantara. Jika kau menolak, kau akan mati di kursi ini. Menjadi sopir abadi menggantikan dia yang gagal. Tapi, jika kau menerima, kau akan menjadi senjata kami. Pilihan itu mengerikan. Menjadi gila dan mati di sini, atau menjadi utusan hantu untuk membalas dendam pada manusia yang berbahaya. Budi menatap Tenggen-Tenggen, arwah penumpang lain yang kini memegang pundak, lengan, dan kakinya. Mereka tidak lagi mencengkeram untuk menyakiti, tapi seolah memohon. Wajah-wajah pucat, biru, dan bengkak itu menatapnya dengan harapan yang putus asa. Napas Budi memburu. Ia merasakan energi panas menjalar dari tangan Mbah Yuni ke bahunya, lalu menyebar ke seluruh tubuhnya. Kelumpuhannya perlahan berubah menjadi sensasi lain, bukan lagi kaku seperti batu, melainkan berat yang menyesakkan. Seolah ribuan ton beban sejarah ditumpahkan ke dalam rongga dadanya. Budi tersentak. Matanya membelalak lebar. Bukan karena rasa sakit fisik, melainkan karena serbuan ingatan yang bukan miliknya. Dalam sekejap mata, kabin truk Fusho tuanya lenyap. Ia tidak lagi duduk di jok kulit sintetis yang sobek, melainkan melayang di sebuah bengkel pengap puluhan tahun silam. Bau oli bekas bercampur dengan aroma anyir darah ayam cemani menusuk hidungnya. Di hadapannya, samar-samar namun nyata, berdiri sosok pria bertubuh gempal dengan perut membuncit dan wajah berminyak. Pria itu tengah tertawa, sebuah tawa yang terdengar seperti gesekan besi berkarat. Di tangannya, sebuah tang besar mencengkeram kabel rem bus Harapan Jaya. Pak Suryo, bisik Budi, tanpa sadar. Nama itu meluncur begitu saja dari lidahnya, seolah ditanamkan paksa oleh entitas yang kini merasukinya. Penglihatan itu bergeser cepat, seperti gulungan film proyektor yang rusak. Budi melihat Pak Suryo menyiramkan air kembang 7 rupa ke ban bus, merapalkan mantra-mantra pesugihan yang membuat bulu kuduk berdiri. Ia melihat seringai licik saat proposal kerjasama ditolak mentumenta oleh pemilik PO Harapan Jaya. Sebuah penolakan yang dibalas dengan sabotase mematikan. Kecelakaan itu bukan takdir Tuhan. Itu adalah tumbal, sebuah persembahan darah untuk melicinkan jalan kekayaan seorang mandor serakah. Suara Mbah Yuni kembali menggema, kali ini tidak lagi di telinganya, melainkan langsung di dalam kepalanya. Dia sekarang raja di atas kuburan kami. Gedung tingginya berdiri di atas tanah tempat keluarga kami menangis. Darah menuntut keadilan. Tulang-tulang kami masih berserakan di dasar jurang, dimakan lumut dan dilupakan zaman. Kami butuh pulang. Aroma kemenyan yang tadi menyengat, kini bercampur dengan bau busuk daging terbakar yang memuakan. Budi tersedak. Air matanya meleleh.
Ia merasakan kepedihan seorang ibu yang kehilangan anak, kemarahan seorang ayah yang tak bisa melindungi keluarganya, dan ketakutan anak kecil saat bus itu terjun bebas ke dalam kegelapan. Emosi ratusan arwah itu membanjiri jiwanya, memaksanya menjadi saksi bisu atas dosa masa lalu yang tak terampuni. Aku akan bantu, rintih Budi. Suaranya parau dan bergetar hebat. Lepaskan aku, biar aku sampaikan kebenarannya. Seiring dengan niat tulus itu terucap, cengkeraman dingin di tubuhnya mulai melonggar. Tangan-tangan pucat yang sedari tadi menahannya perlahan menarik diri. Wajah-wajah mengerikan para penumpang bus itu berubah. Kulit biru lebam dan mata yang melotot perlahan memudar, digantikan oleh ekspresi sendu yang memancarkan kesedihan mendalam. Mereka bukan lagi monster yang ingin mencabut nyawanya, melainkan jiwa-jiwa tersesat yang lelah menunggu. Hawa dingin yang menusuk tulang perlahan surut, digantikan oleh kehangatan samar. Budi mencoba menggerakkan jari-jarinya. Bisa, meski kaku dan gemetar, ia bisa merasakan tekstur setir kemudinya lagi. Dengan sisa tenaga yang nyaris habis terkuras, ia merogoh saku celananya. Ponsel bututnya yang tadi mati, total kini berkedip lemah. Satu bar sinyal muncul. Timbul tenggelam seperti harapan di tengah badai. Cepat-cepat, dengan jari yang masih gemetar hebat, Budi mengetik di aplikasi catatan. Ia menuliskan nama Suryo, lokasi bengkel tua dalam penglihatannya, ciri-ciri fisik sang mandor, dan detail tentang kabel rem yang dipotong miring, sebuah tanda khas yang ia lihat dalam visi gaib itu. Ia juga mencatat lokasi spesifik di dasar jurang, di balik rimbunan pohon beringin tua yang tak terjamah manusia, di mana kerangka utama bus masih teronggok menyedihkan. Cahaya keunguan mulai merekah di ufuk timur. Fajar menyingsing. Suara kokok ayam hutan terdengar sayup-sayup, memecah kesunyian jembatan angker itu. Bersamaan dengan datangnya cahaya matahari pertama, bus hantu di hadapannya mulai memudar. Seperti asap yang tertiup angin, bodi bus yang penyok dan berkarat itu menjadi transparan. Sosok Mbah Yuni menatap Budi untuk terakhir kalinya. Sebuah senyuman tipis tersungging di bibir pucatnya. Sebelum ia lenyap sepenuhnya di telan pagi, Budi sendirian. Ia terduduk lemas di dalam kabin truknya. Keringat dingin membasahi seluruh pakaiannya. Jantungnya masih berdegup kencang, seolah baru saja lari maraton menghindari kematian. Di luar, jembatan tua itu tampak biasa saja. Aspalnya retak-retak, pagar pembatasnya berkarat, dan kabut tipis sisa semalam masih menggantung di atas jurang. Tidak ada tanda-tanda bus hantu, tidak ada bau kemenyan, hanya keheningan pagi yang mencekam. Namun, Budi tahu, ia tidak bisa melanjutkan perjalanan mengantar muatan. Prioritas hidupnya telah berubah total dalam satu malam. Dengan tangan yang masih gemetar, ia memutar balik truk besarnya. Manuver itu sulit di jalan sempit, tapi adrenalin memberinya kekuatan. Ia tidak memacu truknya ke gudang tujuan, melainkan langsung menuju kantor polisi sektor terdekat, yang berjarak sekitar 20 km dari Jalan Buntu Hantu. Setibanya di sana, penampilannya yang kacau balau, mata merah, wajah pucat pasi, dan pakaian basah kuyup membuat petugas jaga terkejut. Budi menceritakan semuanya. Awalnya, polisi mengira ia sedang mabuk atau berhalusinasi akibat kelelahan. Namun, Budi bersikeras. Ia menyebutkan nama Pak Suryo, pengusaha konstruksi ternama di kota sebelah, yang memang dikenal licin dan tak tersentuh hukum. Ia memberikan detail lokasi bangkai bus yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Kalau Bapak tidak percaya, panggil sesepuh desa Karangmojo, desak Budi dengan suara serak, namun penuh keyakinan. Mbah Karto tahu cerita kakek saya. Dia tahu tentang kutukan jembatan itu. Polisi akhirnya setuju untuk melakukan pengecekan, didorong oleh rasa penasaran dan detail teknis tentang sabotase rem yang dijelaskan. Budi Hel yang terlalu spesifik untuk sekadar bualan orang gila. Siang harinya, tim gabungan polisi dan SAR, dipandu oleh Budi dan Mbah Karto, yang didatangkan dari desa, menuruni tebing curam di bawah jembatan angker itu. Medannya sangat sulit, semak berduri dan bebatuan licin menghalangi jalan. Namun,
Tepat di titik yang ditunjukkan Budi dalam visinya di balik rimbunan akar gantung beringin raksasa, mereka menemukannya, bangkai bus Harapan Jaya. Kondisinya mengenaskan, tertimbun tanah dan dedaunan busuk selama puluhan tahun, namun kerangkanya masih utuh. Di dalamnya, pemandangan yang membuat para petugas SAR yang berpengalaman sekalipun menahan napas. Tulang belulang manusia berserakan, sebagian masih terikat sabuk pengaman, sebagian lagi bertumpuk di bagian depan bus. Tim forensik bekerja cepat, bukti kunci ditemukan pada sistem pengereman. Kabel rem itu tidak putus karena gesekan atau usia, melainkan memiliki bekas potongan rapi yang kemudian ditutupi dengan manipulasi kasar. Persis seperti yang digambarkan Budi. Jejak forensik pada logam itu, meski sudah tua, masih menyisakan pola yang mengarah pada alat potong industri tertentu. Penyelidikan melebar dengan cepat. Nama Pak Suryo yang kini menjadi konglomerat properti diseret. Awalnya ia menyangkal dengan angkuh, menggunakan pengacara mahal dan koneksi politiknya. Namun, kesaksian mantan anak buah bengkelnya yang masih hidup, ditambah dengan temuan barang bukti berupa catatan suap lama yang ditemukan di brankas, tersembunyi di bekas bengkel tua Nyayang. Lokasinya juga didapat. Budi dari bisikan arwah membuatnya tak berkutik. Pak Suryo, sang mandor gempal yang kini tua renta dan bergelimang harta haram, akhirnya ditangkap. Ia meraung-raung saat digelandang polisi. Bukan karena menyesal, tapi karena ketakutan. Ia mengaku sering dihantui mimpi buruk tentang bus yang terbakar, dan penangkapannya adalah puncak dari teror yang selama ini ia coba tutupi dengan uang dan pesugihan. Kebenaran akhirnya terungkap benderang. Proses evakuasi tulang belulang para korban memakan waktu 3 hari. Ratusan warga desa dan keluarga korban yang masih hidup datang menyaksikan. Tangis haru pecah di bibir jurang. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, mereka bisa memakamkan orang-orang tercinta dengan layak. Sebuah pemakaman massal diadakan di lahan desa, diiringi doa bersama lintas agama. Sejak hari itu, suasana di Jalan Buntu Hantu berubah drastis. Tidak ada lagi laporan tentang bus hantu yang mencegat kendaraan. Kabut tebal yang biasanya menyelimuti jembatan setiap malam Jumat Kliwon perlahan menipis. Jalan itu, meski masih sepi dan berkelok tajam, tidak lagi memancarkan aura kematian yang menekan dada. Arwah-arwah penasaran itu akhirnya pulang. Mereka telah mendapatkan apa yang mereka cari: pengakuan, keadilan, dan doa. Namun, bagi Budi, hidup tidak pernah kembali sama. Ia berhenti total menjadi sopir truk malam. Suara mesin diesel yang menderu di kegelapan kini menjadi pemicu trauma yang hebat baginya. Ia menjual truk Fuso kesayangannya dan menggunakan uangnya untuk membuka warung makan kecil di dekat rumahnya. Jauh dari jalan raya lintas provinsi, Budi berubah menjadi pribadi yang pendiam dan religius. Ia sering terlihat duduk termenung. Tatapannya kosong menembus dinding, seolah melihat sesuatu yang tak kasat mata. Setiap malam Jumat, ia tidak pernah absen mengunjungi makam massal para korban bus Harapan Jaya. Ia akan duduk berjam-jam di sana, membersihkan nisan, menaburkan bunga, dan membacakan doa dengan khusyuk. Orang-orang desa sering melihatnya berbicara sendiri di makam itu, seolah sedang berkekap-kekap dengan teman lama. "Sudah, tenang ya Mbah, sudah tidak sakit lagi," gumamnya pelan, sambil mengelus nisan tanpa nama. Angin berdesir lembut menyapu wajahnya, membawa aroma bunga Kamboja yang wangi, bukan lagi bau anyir darah atau kemenyan. Budi tersenyum tipis, merasakan belayan dingin yang familiar di pundaknya. Bukan cengkeraman yang menyakitkan, melainkan sentuhan terima kasih. Ia selamat, fisiknya utuh, tanpa goresan berarti. Namun, sebagian jiwanya tertinggal di atas jembatan itu, terikat selamanya dengan memori malam jahanam tersebut. Budi menjadi penjaga ingatan kepada siapapun yang mampir di warungnya dan bertanya tentang jalan angker itu. Ia akan menceritakan kisahnya dengan detail yang mengerikan. Ia memperingatkan para pengemudi muda yang sombong, menasihati mereka untuk selalu berdoa dan menghormati tempo-tempot yang mereka lewati. "Jangan pernah remehkan yang tak terlihat, Mas," ucap Budi kepada seorang sopir muda yang sedang makan di warungnya suatu malam.
Matanya menerawang jauh, kembali ke malam di mana ia tak bisa bergerak di dalam kabin truknya. Jalan itu mungkin sudah sepi dari hantu, tapi dendam dan ketidakadilan bisa membuat tanah berteriak. Saya saksinya. Saya pernah mendengar teriakan itu. Sang sopir muda hanya terdiam, merinding mendengar nada bicara Budi yang berat dan penuh tekanan. Budi menutup warungnya lebih awal malam itu. Ia berjalan pulang di bawah sinar bulan yang pucat. Bayang-bayang pepohonan seolah membentuk siluet penumpang bus yang melambai padanya. Ia tidak takut lagi. Ia tahu mereka menjaganya sekarang. Budi telah menjadi jembatan antara dua dunia. Seorang pahlawan tanpa tanda jasa bagi mereka yang tak terlihat. Meski harga yang harus ia bayar adalah kedamaian tidurnya sendiri. Selamanya, ia akan hidup dengan bisikan-bisikan halus di telinganya. Pengingat abadi bahwa keadilan, meski terlambat dan harus melewati jalur gaib, pasti akan menemukan jalannya. Dan di kejauhan, di atas jembatan tua yang kini sunyi, angin malam berhembus damai, membawa pergi sisu sise, kisah kelam jalan buntu hantu, menuju keabadian.